Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama Al Husain Channel. Video kali ini adalah kelanjutan dari kisah atau buku yang ditulis oleh Muhammad Yasin yang berjudul Buya Hamka dan Manhaj Salaf. Memasuki bab berikutnya, yaitu tentang menafsirkan Al-Quran. Buya Hamka menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para sahabat Rasulullah SAW. Profesor Dr. Hamka rahimahullah di dalam tafsir Al-Azhar jilid 1 halaman 29 sampai 31 menjelaskan, tentu saja sesudah mencari penafsiran dari sunnah, kita mencarinya pada pendapat dan perkataan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sebab sudah nyata bahwa mereka hadir di hadapan Rasulullah SAW seketika ayat diturunkan. Dan lagi mereka mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, yaitu asbabun nuzul. Sebab-sebab turun ayat itu tidak adalah jalan yang jelas dan nyata untuk ditempuh. Kemudian itu sehabis mengetahui turunnya ayat, tentu disadari pula bahwa ayat ini akan berlaku terus-menerus di dalam hal yang sama i'alatnya. Disinilah timbul suatu ungkapan ahli-ahli fikih dan usul fikih, yaitu al-ibratu bi'uhum mil lafzila bi khususis sabab. Yang jadi perhatian inilah arti yang umum yang dimaksud oleh lafaz, bukan terkhusus kepada sebab mengapa dia diturunkan. Kata-kata sahabat-sahabat yang khas di dalam menafsirkan Al-Quran itu mengungkapkan makna dan maksudnya hampir sama kedudukannya dengan sunnah Nabi SAW sendiri bila bersangkutan dengan hukum-hukum syara, sebab kita percaya bahwa pada pokoknya tentu sahabat itu menerimanya dari Rasulullah SAW. Akan tetapi kalau ada dalil bahwa itu hanyalah pendapat sahabat itu sendiri, tidaklah sama derajat pendapat beliau-beliau itu dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kadang-kadang terdapat perlainan pendapat di antara mereka, seumpama perselisihan pendapat mereka tentang nenek laki-laki. Apakah dia mendapat waris dari cucunya yang telah mati atau tidak? Abu Bakar mengatakan nenek mendapat apabila ayah tidak ada lagi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa nenek laki-laki itu berkedudukan sebagai qalalah dari saudara kandung atau saudara sebapak, dengan memperhatikan makna kebapakan padanya. Sebab itu Ali dan yang sepaham dengannya menempatkan nenek sebagai saudara laki-laki jika ada saudara kandung atau sebapak, dan tidak terdinding seorang pun berhak mengambil bagian faridnya. Dia mengambil sisa yang tinggal seorang diri atau bersama-sama beserta asobah yang lain, dengan syarat bagian nenek laki-laki itu tidak kurang dalam kedua hal itu dari 1/6. Baik dia sendiri mengambil yang sisa ataupun bersama-sama dengan saudara si mati terhadap yang sisa. Lain pula pendapat Zaid bin Thabit. Beliau memandang nenek laki-laki sebagai qalalah dari saudara sekandung atau sebapak, dengan syarat tidak kurang si nenek itu mendapat dari 1/3. Semuanya ini adalah ra'i atau ijtihad dari sahabat-sahabat itu sendiri,
Bahkan itulah sebabnya pendapat mereka berbeda. Sebab tidak ada nas keterangan terperinci dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tentang soal itu. Ulama-ulama pun tidak ragu-ragu membahas tentang penafsiran yang timbul dari para pendapat sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Mereka tidak ragu untuk mengatakan bahwa pendapat sahabat bukan wahyu, sebab ibu tidak akan sunyi dari salah dan benar. Ahli-ahli fikih berpendapat bahwa kalau pendapat sahabat Rasulullah SAW itu hanya satu macam dan tidak ada bantahan dari sahabat yang lain, artinya itu adalah ijma' sahabat, adalah hujah, termasuk hujah. Artinya boleh dipegang. Cuma kaum Syiah yang mengecualikan diri dari pendapat itu. Bagi mereka ijma' sahabat bukan hujah. Kalau terdapat pertikaian pendapat di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ulama-ulama pun memperbincang pula. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahullah berpendapat hendaklah dipilih manakah kata-kata mereka yang lebih dekat pada hukum-hukum fikih yang jelas dari pelaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang ada nasnya di dalam Al-Quran. Kalau pilihan sudah jatuh kepada pendapat yang lebih dekat menurut pertimbangan sepenimbang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul tadi, hendaklah yang lain ditinggalkan dan dipilih yang lebih dekat itu. Imam Hanafi rahimahullah tegas mengatakan bahwa dia tidak mau pindah-pindah saja dari satu pendapat sahabat ke pendapat sahabat-sahabat yang lain. Imam Syafi'i pun menuliskan demikian di dalam karangannya Ar-Risalah. Imam Malik pun bersikap demikian. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah biasa menguraikan pendapat-pendapat sahabat yang berlain-lain itu di dalam menjelaskan pendapatnya sendiri. Semuanya itu ialah berkenaan dengan tafsir sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mengenai hukum halal dan haram. Perlainan-perlainan pendapat itu banyak terdapat di dalam kitab fikih, terutama ketika membicarakan ayat-ayat yang mengenai peperangan dan perdamaian, perjanjian, atau jaminan keamanan. Apakah lagi sesudah Rasulullah SAW wafat, sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu meneruskan jihad, menaklukkan negeri, menundukkan musuh, membuat perjanjian-perjanjian damai, pemungutan jizyah, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan hal-hal yang sedemikian banyak, terdapat pertikaian cara, perbedaan yang di zaman kita dinamai kebijaksanaan di antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Akan tetapi bahan-bahan yang mengenai urusan seperti ini lebih banyak kebijaksanaan di antara satu yang di zaman kita dinamai khilafiyah. Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani lah yang mula-mula mengarang sebuah kitab yang khas mengenai itu, dengan dokumentasi yang lengkap yang beliau kumpulkan dari cara pelaksanaan sahabat itu yang berdasar pada keadilan, peri kemanusiaan, kasih sayang, rahmat, dan karomah, yaitu maksudnya menghormati hak-hak manusia, karamah. Maka di dalam kitab beliau ini banyaklah bertemu tafsir, pendapat, dan pelaksanaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengenai urusan yang demikian. Sampai di sini perkataan beliau rahimahullah. Itulah pemikiran Buya Hamka, cara beliau menafsirkan yang dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Yasin, yang dikumpulkan oleh beliau, dijadikan satu buku yang berjudul Buya Hamka dan Manhaj Salaf. Bukunya bisa dicari tuh di channelnya Harry Pras ya. Ini sebuah buku langka ya, bestseller sih, termasuk bestseller. Demikianlah audiobook berkaitan cara Buya Hamka menafsirkan Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari
buku ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.